Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktikum ke-8 PADK membahas tentang odds ratio dan uji kebebasan chi-square. Pertama kita akan membahas tentang odds ratio. Nah, odds ratio ini digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi antara dua kejadian dalam tabel kontingensi 2x2. Yang mana tabel kontingensi 2x2 ini udah sempat kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, ini sering digunakan dalam studi kasus kontrol, di mana kita ingin mengetahui seberapa besar peluang suatu kejadian terjadi di satu kelompok dibandingkan dengan kelompok lain. Nah, definisi odds ratio, misalkan kita memiliki tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut. Nah, yang mana odds ratio ini dihitung dengan rumus A dibagi C, A per C per B per D. Atau bisa kita balik menjadi A dikali D, lalu dibagi dengan B dikali dengan C. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya. Misal di sini ada 640 subjek, di mana 325 mendapat produk baru dan 315 mendapatkan produk standar. Nah, dari 436 subjek yang terkena malnutrisi, 238 berasal dari kelompok produk baru dan 198 dari kelompok produk standar. Yang mana di sini jika dibuat tabel kontingensinya sebagai berikut. Yang pertama kita lihat dulu totalnya ada 640 subjek, di mana 325 ini untuk produk baru. Berarti di sini 325 sebagai total dari produk baru dan sisanya yaitu 315 untuk total produk standar. Lalu dibagi lagi di bagian malnutrisi, yang mana malnutrisi ini di sini 238-nya berasal dari kelompok produk baru malnutrisinya, lalu untuk sisanya berarti 87 yang tidak malnutrisi atau negatifnya ya. Nah, lalu kita lihat di sini 198 dari kelompok produk standar yang terkena malnutrisi. Berarti 198 yang terkena malnutrisi produk standar yaitu 198. Sisanya dari 315 yaitu 117. Nah, sudah kita buat tabel kontingensinya, lalu kita hitung odds ratio dari R-nya. Yang pertama kita masukkan dulu datanya ya, produk baru, produk standar. Karena di sini tadi kita lihat untuk 640 kita melihat total dari produk baru dan produk standarnya. Lalu kita buat tabel kontingensinya, lalu kita hitung odds rasionya. Nah, didapatkan odds rasionya yaitu 1,61651, yang mana interpretasinya yaitu jika odds rasio lebih dari 1, ini berarti ada asosiasi positif antara exposure, dalam hal ini produk baru, dan outcome-nya yaitu malnutrisinya. Misalnya jika odds rasio 1,62, ini berarti risiko terkena malnutrisi pada kelompok yang mendapatkan produk baru adalah 1,62 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan produk standar. Lalu kita masuk ke uji kebebasan chi-square. Nah, uji kebebasan chi-square ini digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori. Nah, yang pertama kita uji hipotesis dulu, kita buat H0 dan H1-nya. H0-nya yaitu artinya tidak ada hubungan antara kedua variabel, yang mana artinya variabel tersebut bebas. Untuk H1-nya yaitu ada hubungan antara kedua variabel, yang mana variabel tersebut tidak bebas. Lalu kita hitung statistik ujinya dengan menggunakan statistik uji chi-square, yang mana sudah sempat kita bahas juga ya teman-teman di pertemuan sebelumnya. Nah, di mana OI ini adalah frekuensi observasi dan EI ini adalah frekuensi harapan atau ekspektasinya, yang dihitung sebagai berikut, yaitu untuk ekspektasinya total baris dikali total kolom lalu dibagi dengan total keseluruhan. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi yang pertama, contoh pertama yaitu data hubungan antara merokok dan kanker paru-paru. Kita ingin melihat apakah ada hubungan antara merokok dan kanker paru-paru. Diberikan data sebagai berikut, yang mana ini datanya kita buat dulu tabel kontingensinya. Di sini yang pernah merokok dan positif kanker paru-paru yaitu 688, dan yang tidak terkena kanker paru-paru yaitu 650, yang mana totalnya yang dari pernah merokok yaitu 1338.
8. Lalu untuk data yang tidak pernah merokok, untuk kanker paru-paru positifnya 21 dan kanker paru-paru negatifnya yaitu 59. Dengan total dari yang tidak pernah merokok yaitu 80. Lalu total dari keseluruhan yang positif kanker paru-paru yaitu 709 dan negatif kanker paru-paru yaitu 709 juga. Lalu kita hitung implementasi dalam R-nya dengan kita masukkan data terlebih dahulu. Untuk data kanker paru-paru kita buat di sini judulnya, yang mana kita masukkan 688, lalu 650 dari yang pernah merokok dan tidak pernah merokok 21 dan 59. Lalu kita hitung uji chi-square-nya, didapatkan hasil statistik ujinya yaitu 18,136 dengan DF-nya 1 dan p-value-nya yaitu 2,057 kali E pangkat min 05. Nah, atau 0,0002. Lalu kita lihat di sini hasil dari nilai harapannya ya, 669, 669, 40, 40. Lalu didapatkan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Maka kita menolak hipotesis 0 dan menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara merokok dan kanker paru-paru. Lalu kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu untuk melihat hubungan antara aspirasi pendidikan dan pendapatan keluarga, yang mana di sini tabel kontingensinya baris kali kolomnya yaitu 4 dikali dengan 3. Barisnya ada 4, yaitu terdiri dari sekolah menengah, lulusan sekolah menengah, perguruan tinggi, dan lulusan perguruan tinggi. Lalu untuk kolomnya yaitu ada pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi. Nah, kita lihat di sini, kita masukkan datanya, kita masukkan di sini sebagai aspirasi. Untuk datanya kita masukkan, lalu kita hitung uji chi-square-nya, maka didapatkan hasil dari statistik ujinya yaitu 8,8709 dengan DF-nya yaitu 6, lalu p-value-nya yaitu 0,181. Sehingga didapatkan, di sini juga bisa didapatkan nilai harapan dari masing-masing baris dan kolomnya ya. Lalu kita dapatkan hasilnya untuk kesimpulannya yaitu karena p-value dari uji chi-square itu lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak hipotesis 0 dan menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara aspirasi pendidikan dan pendapatan keluarga. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Di sini ada 5 latihan soal yang mana bisa teman-teman kerjakan. Yang pertama yaitu tentang soal untuk melihat hubungan antara kepuasan pelanggan dan jenis produk yang dibeli pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggannya, yang mana total surveinya itu 200. Lalu yang kedua yaitu jenis diet dan penurunan berat badan, yang mana kita melihat apakah ada hubungan antara jenis diet yang diikuti seseorang dan penurunan berat badan setelah 6 bulan. Datanya sebagai berikut, lalu kita gunakan uji chi-square untuk melihat hubungannya. Lalu soal yang ketiga yaitu untuk tentang jenis kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kita ingin melihat apakah ada hubungan antara jenis kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Lalu yang keempat yaitu ingin melihat hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi akademik. Lalu yang kelima yaitu jenis media sosial dan frekuensi penggunaannya. Kita ingin melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara jenis media sosial dan frekuensi penggunaan. Nah, silahkan teman-teman kerjakan 5 soal ini dengan menggunakan uji chi-square. Lalu bisa kita bahas nanti di saat pertemuan praktikum ke-8. Oke, kita cukupkan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.